Halo teman-teman rahasia investasi sukses, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Saya bersama dengan Pak Sugianto. Pak Sugianto ini di bidang hardware khususnya di dunia kunci ya Pak ya. Kalau properti kalau nggak ada kuncinya nggak bisa masuk tuh. He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Pak, sebelumnya seneng nih Pak bisa ngobrol ketemu sama Pak Sugianto. Pak Sugianto, perkenalan dulu nih Pak. Pak, sejak kapan nih Pak Sugi ini fokus di bidang kunci nih Pak nih? Apa yang menyebabkan? Saya awalnya masuk ke kunci itu di tahun 89. 89? Ya, itu pun dulunya saya tuh bisnisnya komputer. Oh, bisnisnya komputer? Komputer, cuman karena dari saudara bilang, ini perusahaan harus ada yang jalan, kalau enggak kita akan tutup gitu kan. Oh ya? Nah, saya malas dulu, saya pikir berhubungannya apa ini kunci, apa excitingnya, nggak ada buat saya. Nah, satu saat saya masuk ke satu project, wah di sana benar-benar saya orang bilang benar-benar ditantang waktu itu. Sama orang Jepang dulu waktu itu pertama kali ketemu orang Jepang. Dia bilang katanya, yuk jual barang, hanya jual barang aja, semua orang juga bisa dia. Yuk mesti tahu dulu apa yang you jual. Wah, tambah semangat lagi saya. Akhirnya saya pelajari, saya bilang, oke, saya decided sama waktu itu sama saudara saya, oke, saya ambil. Saya jalanin bisnis. Jalanin bisnis kunci itu. Saya pikir, memang waktu tahun 89 sampai tahun itu memang dulu bicara developer tuh kelasnya tuh beda. Mereka tuh bicara mutu. Mereka bicara mutu, mereka selalu bicara masalah problem, solve problem, gitu. Mereka harga penting, tapi nggak terlalu gitu. Mereka selalu pikir itu. Nah itu luar biasa buat saya, tantangan buat saya luar biasa. Saya pelajari, akhirnya ya udah, saya pelan-pelan, saya solve problem mereka. Mutu kita kebetulan produk kita juga dari Italia. Oh, oke. Kita ada yang dari Italia, ada yang dari Finland. Jadi setelah itu mulai masuk ke pasar. Nah kita mulai naik. Nah saya pikir ya akhirnya cukup bagus waktu itu, karena kita di produk kita tuh dipercaya waktu itu untuk beberapa banyak project lah yang kita tangan, apartemen sama office. Oh oke. Nah setelah kita waktu itu problem di 98 yang krisis ekonomi itu, tapi itu pun kita nggak terlalu masalah kalau kita compare dengan sekarang COVID. Kalau COVID itu kita nggak bisa jalan, masalahnya kita nggak boleh bergerak. Kalau dulu 98 kita bisa boleh bergerak, tapi memang ekonomi turun gitu. Nah itu kita putar berpikirnya bagaimana kita saving, kita cara marketnya kita berubah. Pokoknya itu tantangan lah buat saya luar biasa lah. Tapi tetap itu saya jalanin terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah tadi kan Bapak bilang nggak sengaja nih dari 89 tuh ya kan? Karena saudara ya tadi ya menyebut itu ya, ini mau dijalanin apa enggak nih gitu kan, kalau itu gitu ya. Nah kok Pak waktu itu sempat tinggalin dunia komputer akhirnya? Jadi karena saya supply-nya ke pemerintah. Saya ada supply banyak departemen waktu itu. Tapi akhirnya saya tuh tipikal orang yang gampang bosenan. Jadi waktu saya jual gitu, aduh, apalagi gitu. Kayaknya jadi malas sendiri. Memang duit saya dapat, maksudnya keuntungan kita dapat. Tapi kok kayaknya biasa aja gitu loh. Ya udah saya kerja seperti kayak robot. Bangun pagi, ketemu orang, saya ngomong-ngomong, udah dapat. Kayaknya nggak ada. Dulu kita karena masih muda kan. Jadi bener-bener adrenalin saya tuh kayaknya di sana nggak dipacu gitu loh, susah. Ya itu dia beruntung. Thanks God, Tuhan kasih saya jalan yang ini gitu. Yang tadinya saya anggap remeh, ini bisnis kecil, ini bisnis nggak ada gunanya saya pikir. Satu saat saya ketemu orang Jepang, itu orang Jepang yang bikin saya jadi motivasi saya tuh udah tinggi itu. Wah saya kayak semacam dihina gitu kan. Waduh, saya tambah semangat. Tapi benar, akhirnya
apa yang mereka kasih tahu ke saya itu adalah satu pelajaran yang luar biasa buat saya. Iya. Jadi kita tuh benar-benar tahu apa yang kita mesti jual. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya selalu menjual itu bukan hanya ya harga penting. Iya. Tapi saya coba untuk produk-produk yang bisa solve problem dari Bapak. Oh, itu dia. Iya, kalau cuma jual kunci aja siapapun bisa. Iya. Makanya di sini suka ada banting-bantingan harga apa gitu. Kita coba nggak mau terlalu masuk ke segmen sana. Jadi kita coba untuk yang kelasnya yang memang mereka ada masalah, saya coba selesaikan. Karena beda Pak Dodi. Kalau kita sudah bisa ada satu masalah kita beresin, kita punya kebanggaan sendiri gitu. Betul. Memang seneng tidak dong bisa dinilai dengan uang. Iya, seneng dong buat bisa hadepin atau beresin masalah orang ya. Itu ada satu kebanggaan sendiri buat kita gitu. Iya. Nah itu saya nggak tahu ya, itu yang saya terapin dari dulu sampai sekarang. Nah awalnya setelah pegang kunci nih Pak, terus masukinnya waktu itu ke proyek-proyek ya Pak? Iya, kita proyek masuk ke properti. proyek-proyek. Kita ada masuk ke retail, tapi ya tadi sekali lagi saya bilang, retail itu tidak membuat saya jadi semangat. Jadi retail ya sama aja kembali lagi kayak kalau saya jual komputer. Oh, ke proyek yang bikin semangat ya? Semua proyek itu, karena proyek itu saya ketemu orang-orang pintar. Saya ketemu orang-orang hebat. Harus presentasi juga dong gitu? Oh iya, itu yang membuat saya semangat. Pertama, produk kita nggak dilihat waktu itu. Iya. Apa sih gitu? Produk siapa? Kamu apa sih? Gitu. Walaupun Italia apa sih? Gitu. Nah itu saya coba bikin satu strategi sampai orang itu tahu, oh ini produk kamu, oh ini kelebihan produk kamu. Itu yang saya ambil ilmu itu. Saya lihat ini, oh saya pakai. Jadi akhirnya kita dipercaya. Jadi kalau satu saat, kalau ada, kita kan ada pegang merek dari Italia. Ada perusahaan Italia yang nakal tuh ada Pak. Jadi dia suka rubah dalamnya. Itu nggak bisa di saya. Saya bilang nggak bisa. Kalau kamu mau rubah, saya harus memberi informasi lagi ke orang lain lagi. Itu dari awal lagi. Saya nggak mau, saya bilang. Jaga kualitas. Saya bicara kualitas. Jadi jangan sekali-sekali rubah. Wah, gitu. dipegang prinsip dia. Saya prinsip sekali. Itu saya sangat prinsip, saya bilang. Kalau sampai kamu rubah, mendingan saya putus. Wah, ini nih. Itu prinsip saya. Makanya sampai ada orang bilang, lu terlalu apa orang bilang terlalu kekeh gitu loh. Saya bilang memang mau nggak mau karena ini bisnis kepercayaan. Nah ini nih. Kalau saya cuma jual aja, tadi saya bilang, beli aja dimanapun bisa. Gitu. Iya. Tapi kalau mereka beli, tapi dengan harga yang worth it dan mereka dapat barang yang oke, mereka kan lain. Puas itu ya. namanya royal customer tetap ada. Sampai detik ini. Iya. Jadi, masih ingat ya Pak proyek pertama dulu tuh apa? Di daerah mana? Saya proyek pertama. Flashback nih. Iya. Pertama saya dapat dulu kontraktornya Shimizu. Nah itu Shimizu dulu orang, itu ya yang istilahnya yang bikin saya semangat. Itu orang Shimizu. Jepangnya itu luar biasa. Nggak bakal mau ketemu saya kalau dia, tapi dia lihat. Nah itu saya sukanya sama orang Jepang. Dia tahu kita punya semangat. Saya datang. Akhirnya dia lihat saya kesian kali ya. Wah ini anak kesian juga ya. Saya disampaikan itu orang penting waktu itu. Bukannya malah dibeli barang saya, malah saya ngomelin sama dia, diajarin. Nah dari sana saya semangat. Iya. Nah itu proyek pertama saya sebenarnya ada satu Korea juga, Kingsgate. Itu juga sama Koreanya. Itu saya luar biasa ditempa sama mereka. Jadi saya datang, mereka cuma lihat saya, dia jalan. Ya, tapi mereka nanti janjiin lagi. Oke, kamu besok datang lagi misalnya. Saya datang lagi. Dia lihat saya lagi, udah dia jalan aja. Sampai satu saat dia lihat saya sampai begitu, akhirnya saya, ya sambil dia ngomong, akhirnya ditanya, barang kamu apa? Saya bilang produk saya begini-begini, kualitasnya kayak gini-gini, seperti ini. Dia lihat. Ya dia tahu lah, dia orang ahli, dia tahu saya bohong atau enggak, dia tahu kok. Iya. Saya punya handle dibanting. Waduh. Dites kualitasnya. Saya pikir dia marah gitu. Iya, ternyata tes kualitas. Banting, dia lihat, dia ketawa-ketawa, udah. Dia jalan lagi. Iya. Nah, yang bikin saya surprise Pak Ruby, itu paling gila waktu itu saya ingat tuh tahun berapa saya tahu tahunnya persis, tapi keadaannya waktu itu Desember. Iya. Musim hujan tuh, ya. Saya datang,
dipanggil saya, kamu datang sini. Dia datang sini, dikasih lihat saya kontraknya. Ini kamu ambil kontraknya. Tapi saya minta direksi kamu datang. Dulu memang saya tidak pernah menunjukkan saya siapa gitu. Oke. Tapi akhirnya saya ada satu dirut memang yang saya panggil dirut nih. Aduh, dalam hati saya waktu itu posisi jam 4 sore. Hujan lagi. Iya. Macet saya bilang, daerah waktu itu kantor mereka di Pancoran. Gimana caranya? Udah saya pikir, ini serius nih Pak. Iya. Mr. Pak saya bilang, serius. Datang kamu, mau nggak dia bilang. Oke, saya bilang, udah saya panggil, Pak, mau ini panggil ini. Wah, direksi saya bilang, kenapa? Kenapa harus saya? Kan kamu cukup deal, emang kamu ada masalah apa? Saya juga nggak tahu Pak gitu loh, coba tolong datang akhirnya kan. Direksi saya juga pikir, wah saya ada masalah nih, gitu kan. Anak buahnya, wah udah siap-siap, mungkin nih satu saatnya bisa dipecat nih. Saya juga udah dak-dikduk nih. Tahu nggak itu Mister yang ownernya bilang apa? Ini anak buah you katanya, you tetap pertahanin ya. Kalau nggak pertahanin, saya nggak kasih you project ini. Waduh, bagus banget. Jangan ngomong gitu doang tuh. Saya semangat bener satu. Iya. Itu sampai direksi saya sampai ngeliatin saya sampai senyum-senyum gitu. Dia bilang ini karena saya lihat nih, karena lihat anak buah kamu. Teranginnya nggak bohongin ke saya. Saya paling nggak suka dibohongin orang. Iya. Waduh, saya pikir saya salah apa waktu itu. Iya. Langsung shake hand, tanda tangan. Nggak ada banyak cerita, tanda tangan DP 20%, udah jalan. Waduh. Wah, itu bikin saya tambah semangat lagi, Pak. Tambah semangat lagi. Kedua, saya dapat dari Jepang lagi. Wah, udah terus. Kebanyakan asing yang saya dapat. Nah, akhirnya mungkin perusahaan kita dari sana dipercaya banyak, barulah mulai yang swasta mulai melirik ke kita. Pasadena, banyak lah yang apartemennya high end. Itu yang dulu saya tuh bener-bener maka itu bikin saya tantangan luar biasa dah. Satu kebanggaan yang menurut saya tuh nggak ada nilainya, nggak bisa dibayar itu loh. Iya. Wah, itu saya perjuang sendiri. Terus akhirnya teman-teman arsitek backup kita gitu. Karena gini Pak, saya jual itu saya pengen untung. Semua orang pasti pengen untung. Pastilah, iya. Tapi saya nggak mau itu orang bilang cari kesempatan untuk itu, saya nggak mau. Gitu. Jadi saya coba sesuatu itu apa adanya. Tapi kalau memang pihak pembeli bilang, saya mau rubah, ya itu hak mereka. Ya mereka yang punya uang. Tapi saya coba kasih yang sebenarnya harusnya ini, gitu. Nah saya coba ke sana larinya. Iya. Makanya kalau yang di proyek di Bali dulu itu cukup lumayan senang ke kita karena banyak masalah yang mereka hanya jual. Ya, kita anggap teman-teman lah ya. Teman-teman tuh dia pikir hanya jual, selesai, that's it. Nah, satu saat ada masalah banyak itu di Bali. Karena kan Bali sistemnya kan dia kadang-kadang pintu dibuka walaupun AC tetap nyala. Atau ditutup tapi keluarnya kemana-mana. Nah, itu saya kasih dia solusi. Saya kasih dia solve problem. Wah, itu mereka senang akhirnya. Iya. Ini bicara memang itu tahun sampai 2005 lah, 2005. Nah, setelah itu memang udah mulai tuh cara berbisnisnya beda lagi. Sekarang yang penting murah, gitu. Tapi tetap Pak, itu apapun kondisi sekarang, saya tetap pertahanin yang namanya prinsip. Iya. Gitu. Saya nggak mau menjual prinsip saya. Saya kalau bilang A ya B gitu. Kalau memang saya bilang, oke, ini barang memang murah punya, ya udah gitu. Jadi udah jangan bicara. Tapi kalau memang membahal ya oke, saya kasih tunjuk bahwa ini memang benar-benar asli. Gitu. Jadi saya coba untuk itu. Iya. Ini nih Pak, perjuangan. Waduh, berat. Tapi dari prinsip itu membuahkan hasil, dipercaya orang, dipercaya lagi proyek, dan banyak referensi yang didapat ya Pak. Betul Pak. Itu thanks God Pak. Jadi akhirnya teman-teman semua jadi percaya. Makanya yang tadinya orang itu sebagai pembeli dan penjual, akhirnya jadi berteman sama saya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Even mereka pensiun pun saya masih berteman sama mereka. Iya. Karena kita punya prinsip. Ya. Walaupun mungkin orang bilang prinsip ini kadang-kadang susah gitu. Tapi ya saya coba. Karena kalau enggak ya susah ya Pak. Kalau saya main jual-jual lagi, asal main jual kan susah. Semua kan banyak juga yang ngejual. Iya. Jadi nanti saya bedanya dengan yang lain apa? Nah itu saya nggak mau.
Iya, iya. Ini yang membedakan kan, gara prinsip berhubungan sama kualitas akhirnya dipercaya orang dan dapat repeat order, betul. terus ya, Itu aja yang saya pegang. Selalu itu yang jadi patokan saya. Oke. Nah, bicara soal ini salah satu produk ini yang pasarkan. Ini salah satu produk kita. Nah, ini seperti ini kita digital, kita larinya kebanyakan dari Korea. Kenapa? Karena saya menganggap Korea ini lebih manusiawi, dalam arti kata mereka tuh sistemnya tuh cocok banget sama orang Asia. Yang ada pembantu kayak itu mereka cocok. Karena mereka bisa dibikin manual, bisa dibikin otomatis. Oh gitu. Nah, dibandingin negara lain, produk negara lain enggak. Dia hanya digital ya digital aja gitu. Oh, ini jadi hybrid gitu. Betul. Jadi dia bisa dibikin manual, bisa dibikin ini segala macam, ini benar-benar luar biasa. Nah, yang kedua produk ini saya pegang juga mereknya Hyundai. Memang kan udah cukup terkenal kan. Iya, iya. Nah, yang ketiga teknologinya. Teknologinya cukup canggih. Mereka itu udah bekerja sama dengan sistem Zigbee. Mereka bekerja sama. Jadi udah internasional. Jadi Bapak mau pakai produk Alexa Smart Home ini bisa kepake. Oh, bisa combine. Bisa. Kompatibel dengan ini. Tapi kalau nggak mau pakai pun juga bisa. Karena dia sistemnya itu dia ada 2 sistem. Nah, itu yang saya suka dari produk Korea, terutama merek Hyundai ini. Gitu. Ada beberapa merek tapi yang saya paling cocok ini. Kedua, nah dia ada satu produk ini terbaru. Dia benar-benar dia pikirin sampai luar biasa ini. Jadi kalau produk yang konvensional yang lama itu ininya adanya di atas. Jadi sistemnya tetap push pull. Cuman kalau ini enggak, dia tujuannya buat anak kecil, orang handicap, itu lebih gampang bukanya. Lebih gampang, iya. Nah, jadi dia ngapain mikirin gitu? Saya sukanya gitu sama orang Jepang, sama orang Korea. Dia itu pikirin tuh nggak pernah berpikir pada orang yang produktif. Selalu dia berpikir anak kecil sama orang handicap. Makanya dia punya tuh ramah banget lah buat manusia lah, bener-bener luar biasa lah. Gitu. Jadi dia udah pikirin ke depannya tuh seperti apa, dan sistem protectionnya juga lumayan. Jadi dia ada 4 tahap. Jadi kalau misalnya satu dihack, dia masih ada barrier yang kedua, terus sampai ke-4. Gitu. Makanya protection dia luar biasa di sini. Iya. Pak, tadi kan Bapak bilang hybrid ada 2 ya? Iya. Maksudnya gimana nih Pak? Mungkin ada juga yang pakai pencet. Oh, kalau hybrid pengertian sistem itu banyak macam. Ini ada sistemnya pakai kartu. Kalau ini jadi dia ada macam-macam. Ada yang kita pakai kartu, akses card. Nah, yang kartu. Kedua kita pakai sistem PIN, ada nomor PIN. PIN, Kalau memang ada masalah, mereka sistemnya bisa pakai kunci manual. Jadi orang Korea, orang Jepang itu udah berpikirnya sampai begitu. Bisa sampai kunci juga ya? Sampai kunci juga. Tetap kebuka. Betul. Akses card tadi buka juga bisa, atau PIN juga bisa buka, atau pakai kunci. Betul. Nah, sebenarnya ada lagi yang namanya sistemnya pakai finger. Tapi saya nggak suka. Saya nggak gitu cocok karena memang itu hubungannya bermasalah dengan kulit kita, Pak. Sensitif sekali. Jadi kalau kulit kita berubah dikit, kita susah. Atau luka dikit atau apa nggak bisa. Akhirnya kasihan customer udah beli mahal-mahal. Nggak bisa buka. Dia juga nggak bisa buka, mereka marah akhirnya. Nah itu saya nggak mau. Makanya kepercayaan itu buat saya penting. Jangan sampai saya punya terkesan bahwa kamu bohongin saya, itu saya nggak mau, bener-bener saya nggak mau. Iya, bener-bener. Jadi saya selalu jelasin, tapi kalau customer bilang, enggak, saya tetap mau pin, ya oke, nggak apa, mau finger, nggak apa-apa. Bisa di add-on ya Pak? Bisa di add-on? Bisa. Nah dia juga bisa dikendalikan pakai sistem WiFi. Oh, bisa WiFi juga? Bisa WiFi juga. Nah Bapak juga pengen, Gi, saya pengen dalamnya ACC bisa, semua bisa saya matiin pakai sistem di telepon. Nah gitu, udah gitu dia ada satu lagi sistem yang misalnya saya baru mampir ke rumah Bapak. Satu saat Bapak nggak ada di rumah, saya kontak, Pak, saya mau masuk dong. Gitu. Bapak bisa ada beberapa option. Pertama Bapak hanya kasih nomor saya cuma sekali. Maksudnya sekali gini, misalnya Bapak Sugi, kamu pencet 5 kali nomor 8 misalnya, ya 888. Saya pas sudah masuk, satu saat saya lupa nih, saya keluar lagi, saya ambil barang, saya mau masuk udah nggak bisa. Nggak bisa. Itu one system. Iya, one system, OTT orang bilang. Nah kalau atau nanti saya bilang, Bapak kasih saya selama 3 hari. Gi, kamu nginep deh di rumah saya. Ya, saya kebetulan lagi di luar kota, saya kasih 3 hari ya. Udah.
Saya langsung bisa dikasih waktu misalnya 8 yang 5 kali itu selama 3 hari. Terserah mau bolak-balik Mau bolak-balik kapan selama 3 hari dibatasin ya. Setelah 8 hari, setelah 3 hari itu hitungan detik, dia langsung hilang. Jadi Bapak mau masuk lagi nggak bisa. Wow. Makanya kalau di Jepang atau di Korea itu ada namanya sistem yang nginep itu loh, Airbnb. Airbnb itu. Atau betul. Ini bisa Itu pakai itu. Wah, jadi memudahkan ya Pak ya, memudahkan. Betul. Kita udah nggak perlu ketemu orang lagi sekarang. Nggak usah serah terima kunci. Betul. Bapak tinggal ini. transfer, uangnya transfer, saya sistem begini, beres. That's it. Gila, keren banget ini. Iya, itu yang kita punya sistem kayak gitu, Pak. Jadi ini pas juga nih buat para penonton yang mungkin bisnisnya properti ya Pak ya, Betul. ingin menyewakan kayak mungkin ya tadi ya, kayak Betul, konsep Pak. Airbnb, nah ini cocok gitu Pak. Iya, betul, Wah. betul. Iya, jadi nggak usah repot-repot ketemuan, interaksi. Justru di masa pandemi pas banget nih Pak, tinggal kasih kode doang aja. Iya, betul. Sekarang memang udah kayaknya kita ketemu orang jadi takut nih sekarang. iya. Karena itu jadi lewat ini Pak ya. Betul. Wow. Nah, Pak, kalau bicara soal kunci nih Pak, tadi kan ini kan yang mungkin trennya saat ini lagi ini nih Pak, yang Bapak juga suggest ke klien-klien ya. Kalau menurut Bapak sendiri ke depannya nih bakal ada teknologi apa lagi sih Pak? Wah, kalau teknologi itu sih memang berkembang sih luar biasa Pak. Ya, kalau menurut saya itu udah terlalu berlebihan kalau menurut saya. Tapi sekali lagi saya selalu balik, teknologi itu secanggih apapun, pasti nanti juga ada satu apa orang bilang dampak yang juga luar biasa. Dampaknya apa? Yaitu dihack orang. Secanggih apapun itu barang, pasti nanti ada lagi ada yang kelemahan coba atau apa kelemahan ya? itu untuk dipakai. Nah, makanya saya selalu lebih condong kita tetap ikut teknologi. Ini bicara kunci ya, Pak. Iya. Tetap ikut teknologi, tapi juga tidak lupa kita punya sistem juga yang namanya manual. Oke. Gitu. Jadi saya ikutin tren, ikut gitu. Tapi kalau saya pribadi ditanya gitu, saya lebih tetap yang namanya sistem manual itu tetap ada. Tetap ada. Connection di dalam manual itu tetap ada. Tetap ada, iya. Nah, jadi jangan semuanya full sistem. Kalau itu mah udah nggak bisa. Satu saat mungkin kita sekarang ada satu teknologi Pak dari Jepang produk kita. Saya belum pegang, kira-kira jaraknya 2 meter aja pintu saya udah bisa terbuka. Keren banget. Tapi itu harga memang mahal. Harga tapi mahal. memang itu udah ada teknologi. Jadi apa dia pakai face detection Enggak, atau jadi dia ada satu alat sensor? semacam sensor remote. Jadi 2 meter dari kita aja langsung kita udah itu. Cuman ya Bapak tahu kembali ke negara. Iya. Kalau negara Jepang aman. Iya. Ya, mungkin ada negara-negara yang saya nggak bisa sebut di mana negara itu, pokoknya yang memang kurang aman susah. Nanti waktu kita itu langsung didampingin masuk semua ya. Masuk repot. Iya. Nah itu yang jadi masalah. Jadi orang ada plus minus. Nah, jadi kalau saya tetap balik lagi yang namanya bukannya kita kuno, tapi memang kalau bisa memang yang sistem apa orang bilang konvensional itu semi konvensional itu tetap dipertahankan. Wow, iya. Itu yang saya harapin gitu. Jadi nggak terlalu modern banget gitu. Iya. Karena nanti ada sistem muka, wajah, kita bisa buka segala macam. Iya. Saya lihat itu cukup lumayan beresiko lah. Tapi anyway di Korea pun termasuk di itu juga yang pakai gitu juga nggak banyak. Di Jepang juga nggak banyak. Mereka malah lebih condong ke manual. Lebih condong ke manual. Atau di-combine kayak gini ya Pak ya? Bisa pakai kunci. Di-combine betul. Di-combine ya. Mereka maunya sistem ini jadi otomatis ini hanya pinnya aja. Tapi waktu otomatis tutup sendiri apa mereka nggak mau pakai. Mereka nggak mau pakai. Pakainya ini ya lebih manual. Easy to use ya. Betul. Tapi kalau negara lain yang produksi ini, Bapak mau nggak mau mesti pakai sistem digital. Dia bisa otomatis kunci sendiri. Wow, iya. Jadi susah. Satu saat kalau pembantu mau keluar mau bersin, Bapak nggak bisa. Iya. Jadi pembantu itu harus tahu PIN. Nah, itu kan risiko lagi buat kita. Iya. Ya kalau pembantu keluar kita mesti pikir lagi, ganti lagi, kan capek. Iya. Gitu. Kalau ini kan enggak, hanya keluarga aja yang tahu. Iya, betul sih. Gitu. Nah, Pak, kalau bicara soal produk-produk kan pasti Bapak punya produk-produk banyak ya, Pak ya? Iya. Selain ini ya. Nah, nanti ada produk-produk lagi. Nah, kalau untuk kunci ini Pak Ruby, ini kunci standar. Nah, cuman kita ada satu yang namanya sistem engsel ini yang sistemnya adjustment. Tapi adjustment? ya, jadi kalau pintu ini turun
kita bisa naikin tanpa harus diserut. Oh gitu. Ya, kita punya engsel untuk itu. Wow. Jadi kalau memudahkan memang, sekali Pak ya. Iya, kalau mereka mengembang ke dalam, kita bisa dibikin mundur ke luar. Oh, oke. Iya, Kalau untuk lever handle ya semua sama. Yang penting cuman kualitas dari kita ini adalah kalau memang ini 304 ya ini pure 304. 304 itu tipenya Pak? Stainless steel. Oh, stainless steel. Stainless steelnya 304. 304. Ada sometimes permainan itu biasanya ada yang 304 dibikin 301 apa segala macam. Nah, kita enggak. Iya. Sesuai dengan tipe dan kualitas mutunya. Betul. Ya. Nah, kalau untuk ini produk dari Jepang. Jadi ini sistemnya di push sama pull. Push sama pull. Nah, jadi ini sebenarnya kalau untuk sekarang cocok nih untuk yang namanya new normal. Oh. Karena mereka sistemnya kalau mau, karena ini produknya badan gitu ya. Iya, betul. Iya. Jadi nggak perlu diayun-ayun lagi. Iya, nggak usah diayun lagi ya. Iya. Nah, ini kita punya produk kita dari Jepang. Wow, dari Jepang. Kita dari Shibutani ini dari Jepang. Oh. Jadi memang kebetulan yang kita handle, yang kita pegang proyeknya banyakan tuh yang dari Jepang sama Itali. Nah, tapi kalau untuk convenient banyakan di Jepang. Kalau Itali biasanya standar aja. Oke. Nah, iya. Nah, kalau itu full handle sih tipikal biasa lah. Cuman biasanya kita modern aja deh dibentuk. Oh, modern aja ya. Ya, kita lebih ke pintu-pintu besar nih Pak ya. Betul. Dan kualitas dari materialnya kita punya 304. 304. Dan yang tadi yang Bapak sebutin lagi ya, itu adalah tipikal standarnya ya. Ya. Oke. Selain ini masih banyak lagi Pak ya? Masih banyak Pak. Kita pintu sliding kita, sistem rel kita yang namanya udah pakai sistem smooth banget, yang udah nggak pakai rel lagi, walaupun pintu sliding loh. Walaupun itu sliding. Otomatis segala macam itu udah banyak deh. Ini kalau kita jelasin bisa nggak habis-habis. Wah. Banyak sekali. Makanya itu mesti waktu tersendiri lagi nanti. Iya. Ini perjalanan 30 tahun lebih Pak ya. Oke, saya pelajarin semua itu. Segala macam jenis kunci ada di sini ya Pak. Oke, tadi kita bahas nih Pak dari produk ini dari Hyundai sama produk-produk lainnya ya Pak. Nah Pak, boleh share nggak nih Pak? Kalau misalnya teman-teman atau project yang ingin minat nanti hubungin kemana nih Pak? Nah kalau hubungin ke kita ya biasanya PT kita kan Sukses Kurnia Alam. Itu nanti ada hubungan nomor telepon yang marketing mungkin nanti baru kita menyusul aja di bawah itu. Yes. Itu nanti kita cobalah. Kita bukan hanya sekedar jual. Kita juga coba untuk solve problem dari pihak pembeli. Itu yang motivasi kita untuk itu. Berarti sebelumnya bisa konsultasi dulu nih Pak? Oh, sangat bisa. Oke, nanti bisa kontak di sini ya, nomor telepon itu ya, untuk ini. Dan kebutuhan, jadi ke retail ada, project juga ada ya Pak? Berarti betul. B2C ada, B2B juga ada nih? Iya, betul. Nah ini nih, wah ini keren banget nih. Tapi kontaknya nanti sama ya Pak, nomor teleponnya ya? Betul. Buat teman-teman nanti yang pengen tahu lebih lanjut lagi. Karena ini Bapak bukan jual produknya, tapi jual solusinya nih. Betul. Ya kan ini beda nih dari yang lain ya. Dan ada after sale service-nya tadi Pak ya. Betul. Kita coba untuk ke sana. Gitu. Keren Jadi banget. kita selama kita masih bisa perbaiki, kita perbaiki. Gitu. Kalaupun ada masalah dan itu masalah bukan dari pihak kita tetap betulin Pak. Cuman kita jelasin, oh ini masalah ini sebenarnya bukan produk kita yang masalah, tapi ini kayaknya ada orang yang salah pakai atau salah pergunakan atau bagaimana lah. Nanti kita coba, semua itu kita objektif lah, kita coba jelasin. Iya. Nah Pak, ini kan juga Bapak kurang lebih nih udah 30 tahun nih, 32 tahun malahan ya Pak ya. Iya. Di dunia kunci nih Pak. Nah boleh share sedikit nih Pak, bagaimana sih Bapak menjaga atau maintain atau bagaimana rahasia suksesnya nih Pak? Mungkin Bapak boleh sharing nih Pak. 32 tahun itu waktu yang lumayan panjang loh Pak. Kita fokus gimana tuh Pak? Pertama, saya memang yang namanya semangat itu pasti tetap mesti ada. Semangat. Kedua, kejujuran buat saya. Kejujuran. Ya. Nah, kejujuran juga kalau nggak ada prinsip juga susah. Kalau buat saya ya. Jadi jujur dan prinsip itu menjadi kunci, poin buat saya. Iya, jujur gitu. Prinsip ya. Nah, walaupun keadaan kayak sekarang begini, memang kita nggak bilang ini sekarang bisa bagus, tapi minimal kita bisa bertahan. Bertahan. Ya. Nah, dengan kejujuran kita, dengan kita punya prinsip,
Iya. Royal customer kita pun juga akan tetap ikut kita terus, dampingin kita tuh. Jadi mereka walaupun beli kecil-kecil, tapi mereka tuh benar-benar masih percaya sama kita. Yes, tadi itu. Itu aja. Jadi saya sih percaya untuk itu. Selebihnya Tuhan yang tentukan. Tuhan. Wah, Pak Sugi luar biasa. Thank you so much nih Pak Sugi. Oke. Sudah sharing-sharing buat teman-teman juga yang udah nonton. Terima kasih. Nah, kalau butuh untuk projectnya mungkin atau sebuah retail atau di rumahnya, apartemen ya Pak, atau kantornya butuh tentang kunci, nah langsung bisa hubungi PT dari Pak Sugi nih. Thank you Pak Ruby. Waktunya juga kasih kesempatan ke saya. Thank you. Sama-sama. Yes, sukses ya buat Pak Sugi. Iya. Nah, demikian teman-teman bincang saya bersama Pak Sugi. Ya, tentunya dalam memilih kunci harus lihat juga kualitasnya. Nggak cuma sekedar murah aja, tapi benar-benar mentingin kualitas. Terima kasih telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Eman. Sampai jumpa next video. Bye bye.